menjadi matahari karena kehebatan matahari mampu mengelola molekul-molekul dan atom-atom menjadi sebuah energi, kemudian dipancarkan ke bumi karena matahari bekerja keras setiap hari. Tidak seperti bintang yang setiap hari tidur, setiap hari menikmati, sebesar apapun dia tetap menjadi bintang, tidak akan pernah bercahaya. Itu rumus itu, ya. Rumus itu. Perhatikan ya. Jadi matahari itu sangat kecil sekali. Lebih besar dari matahari banyak gitu. Bintang-bintang pemalas banyak itu. Ilmunya di sana, malaikat-malaikat top di sana. Tapi malaikat-malaikat itu kan hanya berpikir dan tidak ada yang tidak memiliki logika mereka. Malaikat-malaikat hanya berpikir kepada Allah. Mereka tidak berpikir entrepreneur, tidak. Tapi matahari itu berpikir entrepreneur. Bagaimana kambing itu memiliki energi cahaya, bagaimana manusia tiap hari yang berpenyakit, yang bergili dikasih cahaya, cahayanya digodok sehingga menjadi sembuh dan seterusnya. Matahari itu makhluk kerja keras. Ya. Bahkan matahari itu gersang, lebih gersang daripada bintang itu sendiri. Buku di dalam bintang itu ada berlian, ada ini, matahari tidak ada. Dirinya matahari itu dibakar habis, di situ gersang. Dia rela dibakar mengelola atom-atom itu sendiri hanya untuk bermanfaat bagi orang lain. Itulah hebatnya matahari. Ya, harus bersyukur kepada matahari. Itu begitu, jangan pada bintang kalau menanya. Jadi itu ayat yang saya petik dari Al-Quran, cara berpikir menggunakan apa itu platform bintang atau matahari seperti itu ya. Itu begini. Selanjutnya bisnis itu administrasi. Itu pelayanan pemerintah, BPJS, bayar pajak, ya. Itu namanya bisnis itu administrasi, bayar SIM, itu namanya B2A, ya. Kemudian ada lagi consumer to administration, C2I, ya. Jadi customer ke administrasi, seperti pajak, bayar pajak, bayar listrik, ya, token dan seterusnya. Itu sama, customer to administrasi. Kemudian ini lagi canggih, online to offline. Lagi tren ini, online to offline itu ada hidup di kampung, petani, jualan sayur, jualan cabai dan seterusnya. Ya, Anda nggak pakai digital nggak perlu, tapi Anda smart berpikir cerdas. Oh, satu desa Londo ini tanah yang jual cabai sekian, jual sayur ini sekian punya data lengkap. Didatangi namanya ini, didata lengkap dan harganya sekian, ini minta sekian, didata, dimasukkan skala SPSS, dilinier, ketemuan database. Database itu Anda temukan, Anda upload lah di eBay, dijual di eBay. Ada rumah padi sekian, jenis ini harga sekian, apa itu sayur sekian, siap melayani 1 kontainer, 2 kontainer dan seterusnya, dimasukkan di eBay, masukkan di sana. Dimasukkan di katalog, tahu katalog ya? Itu cara berpikir cerdas loh. Saya ngajari Anda menjadi kaya, ya. Hanya mendata di desa kampungnya. Ada sapi sekian, kambing sekian, ternak sekian. Harus bermain data. Internet digital itu bermain data. Sayur sekian namanya ini, nomor hatinya dimatikan. Anda upload di eBay, masuk di sana. Anda upload di media internasional, ya, masuk di sana. Linkkan ke blog Anda, blogspot Anda, masuk ke sana. Ya. Kemudian masuk lagi ke Twitter, ke Facebook, video-videonya tadi masukkan di YouTube, link ke YouTube, masukkan ke TikTok, ya. Masukkan ke LinkedIn, ya, paham? LinkedIn harus pakai. Pebisnis punya. Di sini ada punya akun LinkedIn, belum? Punya. Belum punya, dah bikin. Kalau mau jadi profesional, Anda harus punya LinkedIn. LinkedIn itu pergaulan bisnis profesional, bukan pakai apa seperti Facebook. Ya, Facebook itu kan pakai apa ya? Tapi kalau LinkedIn tidak pakai apa, di dalamnya orang profesional, bicara produk, bicara bisnis, bicara bisnis dan seterusnya. LinkedIn harus masuk di sana. Itu intinya orang-orang berpikir cerdas di dalam entrepreneur di LinkedIn. Nah, juga Mas ya. Nah, contoh tadi B2B, contoh Alibaba, B2C, contoh Lazada, Mall, Zalora dan seterusnya, BDK. Ada lagi B2C, Tokopedia, Lamino, Elvia, Belanja, Shopee dan seterusnya. Online to offline, Amazon. Tadi juga di Amazon. Matahari Mall sekarang bangkrut sudah. Alfa Online. Anda banyak sayur masuk ke Alfa Online bisa.
Anda telepon diri saya, bikin database, Anda masuk ke gereja Alfa itu, Alfa online-nya. Masuk bisa, di lobby data-data itu. Punya daging, punya sapi, kan? Anda punya produk kan? Hanya mendata, Anda punya data. Sayur, cabai, segala macam ya. Jengkol dan seterusnya juga atas memang harganya sekian, kualitas kemampuannya sekian tidak dimasukkan ke Alfa, di market. Anda menjadi supplier. Jadi pakai dengan mudah dengan data. Ini contoh untuk online atau offline. Ini yang paling banyak menurut saya pakai ya. Sekarang ini saya masuk di OTO, saya kemarin MOU dengan PDB 297 hektar, 210 sekian ribu hektar lah. Kopi rakyat kehutanan sama PDB ya. Saya berMOU dengan sana atas nama OPPO. Kemudian saya salah satu penggagasnya, MOU akan menjual kopi. Kopi itu nanti saya jual secara OTO untuk kehidupan pesantren. Pesantren saya jual. Dan untuk menjual masyarakat yang ada di desa-desa yang banyak kebun kopinya, itu nanti saya pasarkan di sana. Saya akan menjadi OTO. Ini contoh, ya. Project contoh seperti itu. Contoh di tempat Anda memang banyak apa lah? Itu bisa dijadikan OTO ya. Memang banyak jungle, banyak apa itu? Sekem. Atau sekem? Itu ada artinya. Sekem ada pendata sekian besar, ya. Anda bisa masukkan di Alibaba. Tahu namanya itu, harus tahu kalau produk di sini ada laku sekam contoh. Anda itu harus memiliki namanya HS kode. HS kode itu nama barang, kode barang internasional. Saya ngajari Anda berpikir jangan lokalan, jangan. Berpikirlah cerdas, bisnis itu internasional. Ya, mulai hari ini, ya. Saya jangan pernah berpikir lokal, dari Surabaya, Indonesia, jangan. Anda akan menjadi makhluk lokalan. Cara berpikirnya rendah lah, cara kerjanya. Jangan berpikir rendah aja. Sekarang berpikir kelas internasional 5 benua. Harus begitu cara berpikirnya. Menjual produk langsung dicari HS kodenya. HS kode, udah cari HS kode produk. HS kode, Bapak keripik HS kodenya apa? Pisang HS kodenya apa? Cabai HS kodenya apa? Cari HS kodenya dulu. Kemudian tawarkan HS kode. Namanya pisang. 0,63 sekian. Orang luar negeri yang nggak ngerti bahasa, HS kode itu penerjemah nama produk sedunia tanpa harus tahu bahasanya. Kode nama barang dunia, ya. Cara jualnya harus tahu ini. Kalau HS kode itu anggap aja nama orang dengan kode itu sudah tahu. Oh, ini produk ini kualitasnya begini. Itu HS kode. HS kode bahasa dagang internasional trade, ya. Pakai itu. Anda punya produk apapun pastikan tahu HS kodenya. Ketika di-upload di blog dengan berbagai bahasa, di LinkedIn, di bahasa Inggris ya, di media sosial internasional, tulis HS kode. This is 6 kilo, orang tahu. Anda foto jebret, dasar apa sudah? Ini pisang 638 7 sekian. Cukup. Harga sekian satu kontainer itu pernah jual di mana? Di dunia internasional. Oke, nanti ditelepon dari orang yang butuhkan pisang di dunia. Kamu bisa lihat perubahan dia sekian ribu kok, sekian. Ada. Tinggal mencari di sini. Gampang kan? Itu rahasia bisnis internasional. Mama Anda punya batik khas. Saya punya batik ini. Ini melayani penjualan 1 kontainer, 2 kontainer, 10 kontainer lintas dunia. Di Amerika, sebetulnya ini, Jerman ini masuk ke mana? Itu cara dagang begitu sama. Saya jualan craft. Cobek kayu jati. Hasilnya apa? Saya kirim ke 500 negara hari itu. Masuk order. Paham? Semudah itu. Segampang itu. Gak perlu S2 S3, gak perlu lah. Manapun itu gak perlu. Anda mau berdagang di 500 negara di dunia, gak perlu S2 S3. Cukup paham HS kode produk dengan berbagai jenisnya. Gak perlu bahasanya transit Google. Saya ngerti bahasa Inggris juga kok. Saya ngomong ada tamu dengan orang Jepang ngomongnya pakai ngomong voice saja bahasa Indonesia transit ke bahasa Jepang. Setiap hari habis saya itu ngomong dengan orang Amerika, dengan orang Arab, dengan orang seluruh dunia. Pakai apa? Google Translate. WA saya itu ngomong bahasa Indonesia langsung keluar itu kan? Atau ChatGPT dan seterusnya. Ada yang tahu ChatGPT? Ya pakai itu lah, itu gunakan nama. Ya. Saya ini generasi kedua, umur 55, hampir 60. Cuma dikasih 65 tahun lagi mati. Digital itu saya pahami sedetail itu. Masih saya pahami, saya masih ngaji terus masih belajar ya. Seperti itu.
e-commerce. Sudah, gak usah next ya. Sudah jelaskan tadi, next. Nah ini, di manakah jualan online yang paling tepat gitu? Ayo supaya dia jawab. Jualan online yang paling bagus itu gimana, coba? Tadi sudah saya terangkan alat pikirnya, coba salah satu bicara. Ayo coba. Saya memiliki 3. Jualan online itu apakah di website sendiri, di pasar online, atau di media sosial? Nah, coba, di mana jualan online yang paling terang? Media sosial. Terus apa lagi? Pasar online, apa lagi? Pasar online website. Ada lagi? Pasar online sama media sosial. Pasar online sama media sosial. Ada lagi? Ada lagi? Banyak? Yang Indonesia? Ya kamu. Kamu namanya siapa? Fani. Apa menurut kamu? Sama semua. Tidak di sini semua, tidak. Anda masih berpikir di sini mana bisa kaya, nggak bisa. Kalau Anda berpikir di sini, silakan kaya, benar. Jualan di website sendiri, di pasar online nggak bisa. Salah semua itu. Jangan pernah jualan di sini. Tetapi berpikirlah mencari orang, Anda manajemenin, silakan jualan di sini. Jangan Anda yang jualan, nggak akan kaya. Anda menjadi buruh, menjadi budak. Jangan. Ya, paham? Silakan cari orang, cari tim, diatur, di manajemen, ada bagian editing, bagian foto, bagian fotografer, bagian desain, bagian ini dikumpulkan. Nah, yang ahli ini silakan jualan di sana. Anda jalan-jalan. Itu cara betul bisnis. Paham? Nah, you understand? Ya, itu cara bisnis. Kalau Anda langsung jualan di website sendiri, kemudian pasar online di sini, ya nggak kaya-kaya, nggak akan dapat uang. Anda stres, benar nggak? Stres tingkat tinggi. Ingat kenapa? Banyak S1, S2, S3 yang hebat-hebat bisa kita beli kerjakan ini. Anda cukup SD aja. Cukup di era digital ini kita cukup SD, tapi S1, S2 kita beli. Itu tekniknya, ya. Oh itu saya ngajarin begitu sudah cukup SD, S1, S2 kita beli. Semua kerjaan ini. Cari S2, S3 dari Poltek dalam website, cari S2 ahli marketing lulusan Oxford untuk garap pasar online-nya, media sosialnya cari anak-anak talent-talent yang bagus-bagus yang memiliki talent banyak dibayar untuk garap media sosial. Anda cukup jadi CEO-nya, jalan-jalan. Harus begitu cerdas begitu, harus. Ya, paham? Jangan pernah menjadi bintang sebesar sehebat bintang apapun tidak akan pernah menjadi berani matahari karena mereka pemalas. Jadilah matahari yang gersang, yang luar biasa, mampu mengelola, mampu manajemen, mampu merubah dan mampu menegarisasi dan mampu menyinari seluruh alam semesta, mampu rahmati alam semesta. Matahari. Itu cara berpikirnya. Jangan pernah bikin kue digarap sendiri, diadoni sendiri. Jangan. Anda cukup menonton saja. Cukup menonton. Ingat ya.